Anda mengatakan saya nggak bisa membaca Al-Quran, Anda bisa nggak membuktikan? Itu coba Anda. Saya kasih Anda 1 miliar, Anda datang ke sini, saya tunggu di Kertapati Palembang. Ya, satu video paling durasi ya 3 menit. Gak perlu Kang Denny capek-capek bikin video sampai durasi 20 menit lebih ya untuk menanggapi tantangan itu. Cukup upload video 2 menit, 3 menit, baca Al-Quran, selesai. Dan banyak yang mengklaim katanya bisa menghafal 100.000 hadis. Coba buktikan di depan umum, biar bisa kita koreksi bareng-bareng. Benar nggak bisa menghafal 100.000 hadis? Jangan-jangan cuma ngomong doang. Kan aneh, orang yang tidak pernah mengaku dia kritisi, ya dia bilang wali hadu karena banyak khurafat. Orang yang jelas-jelas mengaku sebagai wali kutub, yang bisa ngomong dengan malaikat, bisa ngomong dengan Nabi Khidir, bisa ngomong dengan ikan, bisa ngomong dengan burung, ya, bisa melarang malaikat maut dan lain sebagainya, itu dianggap wali. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi respon dari Gus Denny Azmatkon, ya, Masya Allah. Oh, challenge! Yang menanggapi atau merespon video pertama saya tentang tantangan membaca Al-Quran ya sama Gus Denny. Karena saya meyakini 1.000.000% ya, Gus Denny ini tidak bisa baca Quran sama sekali. Nihayatul Ikhtisar. Jadi teman-teman ya, kronologinya Gus Denny ini menantang Habib Umar untuk membuktikan bahwa dirinya wali, kemudian juga untuk membuktikan bahwa beliau ini hafal 100.000 hadis. Kalimat Al-Quran dibaca ditabrak kemana-mana. Pas saya kagak, hafal kagak, ngaku wali. Yang lucunya lagi disebutnya ahli hadis. Kemudian ya saya respon ya video tantangan dia itu dengan menantang balik. Jadi bukan saya yang pertama tantang itu ya teman-teman. Sekarang saya tantang balik. Sebelum Anda menantang Habib Umar, saya tantang balik kepada Gus Denny dan Syahri. Silahkan Anda cari satu video saja yang dimana di dalam video itu Al-Habib Umar bin Hafid mengaku sebagai wali dan mengaku sebagai ahli hadis. Satu video saja. Yang kedua, saya mewajarkan Gus Denny mengkritik Habib Umar seperti itu karena memang ya backgroundnya atau latar belakangnya beliau ini pembenci Ba'lawi atau pembenci habaib. Saya bilang begitu ya teman-teman. Dan ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Ya, walaupun nanti dia bantah, nanti kita tanggapi ya teman-teman sekalian. Ada beberapa poin yang akan kita tanggapi teman-teman ya. Dari mulai hal yang remeh-temeh, biar teman-teman ini belajar menilai seseorang itu dari cara berpikirnya, dari logika berpikirnya, sampai hal yang agak serius gitu ya. Baik teman-teman ya, kita langsung cek videonya seperti apa. Jadi ada seseorang yang menantang saya. Sebenarnya nggak penting, cuma kasihan ya. Jadi saya angkat saja. Saya jadikan konten lah ya. Saya angkat, semoga nanti dengan diangkat sama saya, channelnya banyak yang mengunjungi. Itu aja. Jadi katanya nggak penting ya. Tapi anehnya nggak penting, tapi kok ditanggapi gitu. Aduh. Ya katanya supaya channel saya ini berkembang lah karena direspon sama Gus Denny. Mungkin kan begitu maksudnya. Aduh, Kang Denny gimana ya? Saya manggil Akang aja lah ya, kayak nggak nyaman gitu kalau manggil Gus, gimana gitu ya. Gini Kang Denny, ya memang di YouTube saya baru untuk channel yang Kang Uca ini ya. Tapi bukan berarti saya orang baru di YouTube dan bukan berarti saya ini tidak mengamati bagaimana perkembangan media sosial. Ya, kalau mau banyak-banyakan subscriber, ya secara khusus di YouTube ya kalah saya jelas. Karena akun ini akun baru teman-teman ya. Tapi kalau secara umum di media ya, saya pengen ketawa juga. Ya walaupun nggak terlalu jauh selisihnya. Ya, tapi paling tidak, saya bukan orang yang cari panggung teman-teman ya. Ini parah nih. Ya kalau mau cari panggung itu ya seperti Kang Denny ini gitu. Kul zam-zam fatur ora kuncing air zam-zam, maka kamu akan terkenal dan viral. Cari yang aneh-aneh, cari yang nyeleneh gitu kan. Wa maqali inna rahmatan kapal selam wa masqodi. Nah, itu baru viral nanti teman-teman ya. Cuman teman-teman, kenapa saya merespon tantangan Gus Denny kepada Habib Umar ini? Karena ya biar masyarakat ini tahu diri lah ya. Biar tahu diri, jangan sampai ya orang-orang sekelas Eri Pras, kemudian ya Kang Denny ini gitu, yang seolah-olah wah ilmunya banyak tapi baca Quran aja. Aduh teman-teman ya. Dan itu saya menyimpulkan seperti itu bukan tanpa alasan teman-teman. Menghadapi orang-orang seperti ini yang baru lulus mondok kemarin, itu nggak usah pakai ngegas, nggak usah pakai emosi. Nah, jadi menghadapi orang-orang yang baru lulus pondok kemarin itu nggak usah pakai ngegas katanya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat videonya ya, itu akan mendapati berbagai macam kontradiksi ya. Bukan antara dia dengan orang lain, tapi antara dia sendiri. Aduh, bukan antara video dia dengan video yang lain, di satu video. Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman ya. Gak usah pakai ngegas katanya. Tapi kalau
yang satu ini mengatakan, saya katanya nggak bisa membaca Al-Quran. Ini harus dibuktikan ini. Bahaya ini orang ini. Ya? Kalau larinya nanti fitnah ini. Aduh. Wah, ada ya orang selucu ini. Nah ini satu teman-teman ya yang kontradiksi. Ini hal yang remeh-temeh ya. Cuma kan menunjukkan kepada kita logika berpikir seseorang. Jadi saya itu mengomentari Habib Umar bin Hafiz. Akang ini nggak terima. Saya itu tidak percaya dengan namanya wali halu karena kuropatnya. Nah, jadi dia mengomentari Habib Umar ini karena tidak percaya dengan wali halu karena banyak hurufat. Nah, kemudian siapa wali menurut Kang Denny ini? Ternyata teman-teman ya, wali menurut Kang Denny ini yang seperti ini. Sama seperti kayak Mama Gufron. Beliau juga seorang mursyid itu. Ngomong-ngomong beliau halu. Emang keilmuan ente sama Mama Gufron, emang ente lebih hebat daripada beliau keilmuan ente sampai mau fitnah. Hajar siapa aing? Aing ayam kopi. Berarti kalian sudah menyembunyikan narkoba. Gimana teman-teman? Bisa kita nilai ya kualitas cara berpikir nalar Kang Denny ini seperti apa? Ya, Habib Umar disebut wali halu, sedangkan Mama Abu Ya Gufron, wa maqali inna rahmatan kapal salama masqodi ini dianggap guru mursyid ya. Kan aneh. Orang yang tidak pernah mengaku dia kritisi, ya, dia bilang wali halu karena banyak khurafat. Orang yang jelas-jelas mengaku sebagai wali kutub, yang bisa ngomong dengan malaikat, bisa ngomong dengan Nabi Khidir, bisa ngomong dengan ikan, bisa ngomong dengan burung, ya, bisa melarang malaikat maut dan lain sebagainya, itu dianggap wali. Sampai di kitabnya ditulis al-alim, al-allamah, al-arif billah, qutbul aqtab. Qutbul aqtab itu untuk wali. Jadi yang ngaku-ngaku itu justru Mama Gufron. Lah kok yang dikritik malah Habib Umar. Jadi ya gimana ya, kayak ya pantas gitu kalau Gus Zaini bilang seperti ini teman-teman. Kadang orang kan tidak sadar dengan omongannya. Itu orang butuh kecerdasan yang standar ya untuk mengerti apa maksud dari omongannya. Ada orang yang kecerdasannya itu di bawah standar sehingga dia nggak ngerti dia bicara apa. Ini yang ngaku ngarang 500 kitab bahasa Suryani dalam waktu 2 jam. Dia anggap guru mursyid dan cocok jadi wali. Aduh, mau ya teman-teman. Lucu memang. Aduh. Dan insya Allah teman-teman secepatnya saya sudah menghubungi orang yang ahli bahasa Suryani. Beliau juga guru bahasa Suryani dan jauh panggang daripada api. Ya, nggak ada itu wamakoli itu dalam bahasa Suryani itu. Ya. Insya Allah akan kita angkat ke media agar masyarakat publik ini tahu. Ya, bahwa selama ini Abu Ya Gufron ini sudah membodohi masyarakat Indonesia, sudah membuat hoax gitu ya. Dia membangun personal branding dengan kebohongan. Kata Kang Denny, dialah yang cocok jadi wali. Kenapa? Karena dia itu mursyid thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah. Lanjut teman-teman ya. Kalau Akang mengatakan kami membenci Habib itu fitnah. Kita tidak membenci. Nah, jadi teman-teman, Kang Denny ini keberatan ya disebut pembenci habaib. Tapi gimana ya? Faktanya memang begitu. Coba bisa nggak kita berhusnuzon dengan orang-orang yang hobi membuat video atau thumbnail seperti ini? Coba teman-teman. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Ini kan fitnah semua ini isinya. Kayak Gus Ubab kemarin kan di Cianjur itu. Nah ini telanjang disuruh melayani Habib. Ini harus dibuktikan ini fitnah semua ini. Jongos murtad, tukang nyembah batu. Akhirnya para jongos jadi murtad. Coba, ya Allah ya Rabbi. Habib Umar bin Hafiz mulai bertingkah lagi. Wali halu selamanya tetap halu. Mama Gufron yang segitu halunya dibela. Aduh, Walawi itu sampah masyarakat yang tidak bisa didaur ulang. Habib Umar bin Hafiz dikuliti Gus Denny. Wah, dikuliti Gus Denny, teman-teman. Aduh, ngaca. Coba dulu ya sebelum ngomong itu. Pembatal nasabah Alawi bukan ulama karena ulama yang asli hanya Taufik Assegaf saja. Pak Taufik Assegaf dikuliti Gus Denny katanya. Semua orang dikuliti sama dia teman-teman. Bahaya. Bisnis dawir selesai sampai di sini. Ternyata Habib setara dengan pemulung. Ini buktinya. Bisa kita husnuzon dengan orang kayak gini teman-teman. Sehingga podium berulah lagi. Tesis Kiai Imad itu dongeng. Sekelas Kiai Haji Syukron Makmun. Bayangkan itu. Beliau bukan Pak Alawi. Katanya beliau cinta ulama-ulama pribumi. Lah ini ulama pribumi ini. Kiai Haji Syukron Makmun ini. Ya, jadi udah hasad ya, kebencian. Jadi kalau hati udah dipenuhi dengan kebencian tuh susah ya. Singa ompong dikuliti sama Gus Denny. Aduh, nggak tahu malu ya. Kiai Idrus Ramli itu singa asu aja yang sudah go internasional teman-teman. Membantah syubhat salafis syiah liberal. Lah dia, aduh. Aduh, lucu ya.
Faisal Asegaf dikuliti Gus Denny. Ini Kang Denny ini ternyata hobinya nguliti orang. Aduh, luar biasa memang. Tantangan debat nasab untuk para petinggi NUGL. Petinggi NUGL versus Gus Denny. Aduh, biar saya kirim santri saya aja Kang untuk lawan Akang mah. Ya, lomba baca Iqra lah atau lomba komat gitu. Gak usah lomba baca kitab atau lomba tarik tambang gitu ya. Satu kata yaitu jongos. Nah, ini kan tengok. Tadi seolah-olah dia menghargai Gus Zaini sama Gus Ufik. Nah, perhatikan aja omongan-omongan dia itu. Dan dia tuh nggak sadar dia pernah ngomong gini gitu. Itu yang nggak tahu malunya dia itu seperti ini. Makanya benar kata Gus Zaini ya. Ada orang yang nggak paham dengan apa yang disampaikan sendiri. Aduh. Nah, jadi sama siapa dia sekolah? Nah, sekolahnya dengan ini. Ya, dengan Gus Fuad yang entah berantah. Sama Gus Nuril yang sama-sama baca Quran aja nggak becus. La haula wala quwata illa billah. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi jangan membalikan fakta, membuat framing teman-teman ya. Jadi intinya para pembatal nasab ini motivasi mereka cuma hasad teman-teman. Cuma kebencian aja. Dan ini diakui ya sama Kang Denny gitu. Akang ini ya, Akang satu ini mengomentari saya lebih sadis daripada Gus Zaini dan juga Kang Ufik ya. Mereka berdua itu, beliau berdua ya. Saya mengatakan beliau berdua karena saya menghargai keilmuan beliau berdua. Saya mengatakan beliau berdua. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, Kang Denny menyebutkan saya ini mengomentari Kang Denny lebih sadis daripada Gus Zaini dan juga Kang Ufik channel ya. Mohon maaf nih, Gus Zaini sama Kang Ufik terseret-seret namanya. Ya. Kenapa saya lebih sadis? Karena saya berani mengatakan bahwa Kang Denny ini tidak bisa baca Al-Quran. Jadi itu ya alasan kenapa saya lebih sadis teman-teman ya. Teman-teman yang belum tahu bagaimana komentar daripada Gus Zaini kepada Kang Denny ini, coba kita simak. Ya saya aku yakin orang ini nggak bisa baca kitab. Ya, kalau bisa ya naiklah di live saya ya. Tapi saya nggak mau lah. Rusak channel saya nanti ya. Nggak, saya nggak nantang ya. Nggak nantang ya. Jatuh harga diri saya nantang orang model-model begini ya. Kemudian Kang Denny ini menyebutkan bahwa Kang Denny ini menghormati Gus Zaini dan Kang Ufik channel. Narasinya kan seperti itu ya teman-teman. Jadi seolah-olah beliau ini masih menghormati Gus Zaini dan Kang Ufik karena tidak sadis seperti saya gitu ya. Tapi apakah benar demikian? Inilah sekali lagi ya, kita bisa menilai standar berpikir seseorang. Itu, jadi seperti itu ya Gus Zaini ya. Anda pada saat debat dengan Sayyid Mudakori, Anda aja keblinger ya. Anda sok-sokan nyuruh saya belajar gitu. Yang harusnya belajar itu Anda. Kalau Anda mengatakan saya nggak bisa membaca Al-Quran, Anda bisa nggak membuktikan? Itu ucapan Anda. Saya kasih Anda 1 miliar, Anda datang ke sini, saya tunggu di Kertapati Palembang. Buktikan ucapan Anda. Nah teman-teman ya, jadi Kang Denny ini menantang balik, akan memberikan saya uang 1 miliar kalau saya bisa membuktikan Kang Denny tidak bisa baca Quran dengan syarat datang langsung ke Palembang. Ini alasan klasik ya teman-teman. Alasan klasik para pembatal nasab ini begini. Ya, sama Mama Gufron juga begitu. Datang ke Uni katanya kalau mau tahu bahasa Suryani, kalau mau tahu sanad thariqah dia mutasil atau bersambung kepada Rasulullah. Sama dengan Gus Fuad, kalau mau debat dengan saya harus bayar 1 miliar. Aduh, ya. Ditayangkan masalah kitab Suryani, saya harus menjelaskan. Datang ke pondok pesantren, bukti nyata, bubuk roti tino mata. Hal sesimpel ini dibikin ribet. Kenapa sih Kang Denny tinggal buat 1 video sedang baca Al-Quran? Carilah yang mudah-mudah gitu. Yang mudah-mudah aja cari silakan. 1 video paling durasi ya 3 menit. Gak perlu Kang Denny capek-capek bikin video sampai durasi 20 menit lebih ya. Untuk menanggapi tantangan itu. Cukup upload video 2 menit, 3 menit, baca Al-Quran, selesai. Kemudian kita simak ya. Ini yang bagian paling lucu ya kalau menurut saya. Kalau saya frontal itu mengkritik siapa yang saya kritik? Saya itu mengkritik oknum Alwi. Saya itu frontal. Karena saya istilah marah. Karena saya masih ada sifat jengkel. Bukan dendam, jengkel saya. Jadi kalau udah mendengar nama oknum Bali itu jengkel saya. Oknum ya, bukan memukul rata semua Bali, bukan. Saya pukul rata terkait nasab. Tapi untuk kepribadiannya, saya nggak bisa memukul rata. Tapi saya mengatakan yang alim maupun yang berandalan itu sama. Karena apa? Yang berandalan nggak dinasihatin sama yang alim. Udah tahu ceramahnya serampangan, nggak jelas, bahasanya kasar. Tapi yang alim diam saja, gitu loh. Coba, ini masih 1 video teman-teman. 1 video dan berurutan gitu. Artinya masih di segmen yang sama. Nah, jadi Kang Denny bilang saya ini
kritik pedas ya secara frontal mengkritik sama oknum-oknum Mbak Lawi katanya. Tidak memukul rata. Tapi beberapa detik kemudian dia bilang ya yang alim sama yang nggak alim ya sama aja. Aduh. Bener ya Gus ini.